Hai teman-teman mahasiswa, berjumpa kembali dengan Pak Satrio. Hari ini kita akan belajar tentang fabrikasi nanoteknologi. Nah, pada fabrikasi mungkin teman-teman mahasiswa sudah ada yang tahu atau ada juga yang belum tahu. Mari kita belajar tentang fabrikasi nanoteknologi. Baik, pada slide ini kita harus memahami dulu apa yang harus kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama tentang fabrikasi bottom up, kemudian application of its bottom up. Oke, kita langsung aja masuk ke slide selanjutnya. Kita harus memahami dulu definisi dari bottom up fabrikasi. Itu untuk apa? Nah, yang pertama adalah nanostructure are fabricated by building upon single atom or molecule. Artinya adalah struktur nano yang mana dibentuk dengan atau dibangun dengan satu single atom, satu atom atau molekul. Kemudian dalam metode ini control segregation of atom untuk mengkontrol satu atom atau molekul itu harus disusun ke dalam struktur nano yang mana range-nya adalah 2 sampai 10 nanometer. Range-nya adalah 2 sampai 10 nanometer. Kemudian dalam basic method kita mempunyai 2 basic method yang digunakan pada bottom up. Itu apa aja? Yang pertama terkait dengan gas phase synthesis atau sintesis dengan menggunakan gas. Yang kedua dengan liquid phase formation. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Pada fabrication of bottom up, itu pada saat ini bisa dilihat pada bagian yang kanan. Kanan dan kiri itu sama juga. Nah, fabrication bottom up itu kita di mana sih? Tujuannya untuk apa sih? Yaitu tadi, untuk membentuk struktur nano atau membentuk nanomaterial baru. Nah, itu yang mana caranya? Bisa dilihat yang kalau slide kanan, slide kiri di PPT, yaitu di sini. Atom, ini, dan ini. Kemudian itu membentuk, akhirnya adalah ini endingnya. Nah, kalau slide kanan itu sama juga tadi. Ada small molecule dan juga cluster. Nah, ini tujuannya itu untuk apa? Untuk ke nanopartikelnya ini. Ini juga sama. Endingnya adalah nanopartikel. Baik. Nah, kalau yang tadi top down, kalau yang top down itu akan dipelajari di sesi pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah, pada fabrikasi bottom up, bisa dilihat pada slide ini, itu kita hanya fokus ke bottom up, karena top down itu akan ada di sesi pembelajaran selanjutnya. Macam-macamnya itu banyak sekali. Yang pertama supercritical, fluid synthesis, spinning, salt gel process, laser pyrolysis, CVD atau chemical vapor deposition, kemudian molecule condensation, chemical reduction, dan green synthesis. Nah, ini semua diambil dari referensi karena di jurnal mikrobiologi methods tahun 2019. Nah, ini tadi seperti yang sudah dibahas di sebelumnya, bahwa single atom maupun molekul itu nanti akan membentuk nanopartikel baru. Yaitu tadi seperti ini, nuklei yang akan berkembang, dan juga molekular atau atomic level. Jadi partikel kecil itu akan beragregasi atau membentuk nuklei baru, dan nanti akan ke nanopartikel baru lagi dengan ukuran 10⁻⁹. Oke. Selanjutnya adalah kalau tadi sudah dijelaskan dengan macam-macamnya, ini juga sama juga. Ini lebih spesifik, yaitu bagian-bagian yang masuk dalam fabrikasi bottom up itu apa aja bisa dilihat di slide ini, yaitu spinning, CVD, chemical vapor deposition, metal organic decomposition, laser pyrolysis, salt gel method, green synthesis, dan chemical reduction. Nah, ini adalah bagian dari bottom up fabrication. Oke, selanjutnya kita masuk ke salah satu contoh tadi atau salah satu metode, yaitu chemical vapor deposition. Nah, CVD
atau definisinya ini atau kalimat yang tertulis dalam PPT ini semua bersumber pada dua referensi yang ada di bawah ini. Yang pertama, kita harus memahami terkait dengan CVD. CVD itu apa sih? Merupakan salah satu metode yang sangat baik untuk menghasilkan suatu nanomaterial yang berkualitas tinggi dan juga terkenal untuk produksi nanomaterial dua dimensi atau two-dimensional material. Kemudian dalam CVD, lapisan tipis terbentuk pada permukaan substrat melalui reaksi kimia prekursor fase uap. Kemudian tadi juga suatu prekursor itu dianggap cocok untuk CVD jika apa? Jika dia memiliki polaritas yang memadai, kemudian kimia yang tinggi, kemudian stabilitas yang baik selama penguapan, biayanya rendah, kemudian sifat yang tidak berbahaya, dan masa simpan yang lama. Baik, setelah kita mengetahui tentang CFD tadi, untuk lebih jelasnya kita masuk ke gambar untuk membantu kita sama-sama untuk memahami. Dari gambar ini kita mendapatkan dan memahami bahwa ada penggunaan furnace. Nah, di furnace ini ternyata di dalamnya itu ada karbon nanotube. Karbon nanotube ini sebagian dari karbon, yang mana itu juga ada gabungan dari katalis dan substrat yang menempel pada permukaan CNT, atau CNT dengan katalis sama substrat itu saling berkombinasi. Kemudian ini ada juga hidrokarbon gas dan inset gas, kemudian keluarannya itu disebut sebagai gas outlet dengan penggunaan panas 500 sampai 1000 Celcius. Nah, ini yang B, ini bagaimana mekanisme yang ada di dalam tadi itu bisa dilihat dari yang B ini. Nah, yang B ini ada substrat yang hijau ini, kemudian katalis digambarkan dengan warna buletan atau gelembung warna biru. Nah, gelembung warna biru ini katalis yang menempel ke substrat, kemudian substrat digabungkan dengan kayak jaring-jaring ini, itu disebut CNT. Nah, CNT digabungkan dengan katalis yang mana itu untuk mempercepat suatu material tersebut atau meningkatkan energi atau powernya dari material tersebut. Nah, yang C ini sama seperti tadi, ini dikombinasikan dengan katalis sama CNT, tapi katalisnya itu dihidupkan atau digabungkan di bagian atas alotropi karbon, yaitu CNT-nya. Dan ini yang ini itu juga sama pembesaran dari yang paling tengah gitu. Kemudian lanjutannya adalah proses solvothermal dan hidrothermal method. Ini adalah salah satu metode yang paling terkenal dan banyak digunakan untuk menghasilkan bahan bertekstur nano. Kemudian dalam metode hidrothermal, material berstruktur nano diperoleh melalui reaksi heterogen. Teman-teman mahasiswa paham kan reaksi heterogen itu apa? Yang dilakukan dalam media berair pada tekanan dan suhu yang tinggi di sekitar titik kritis dalam bejana yang tertutup. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hal itu dilakukan dalam media non-air. Perlu diingat bahwa yang membedakan adalah media non-air tersebut. Metode hidrothermal dan solvothermal dilakukan dalam sistem tertutup. Jadi perlu diingat kesamaan dari metode hidrothermal dan solvothermal yaitu dilakukan pada sistem tertutup. Poin selanjutnya yaitu kita dapat mengetahui bahwa kedua metode ini merupakan metode yang menarik dan berguna untuk menghasilkan berbagai material dengan geometri nano. Contohnya apa? Yaitu nano kawat atau nano wire, kemudian nano batang, dan nano lembaran, serta nanosfer. Oke. Baik, teman-teman sudah memahami juga ya solvothermal dan hidrothermal. Selanjutnya kita masuk ke lebih jelasnya dengan menggunakan atau melihat secara gambar. Ini dengan autoclave dimasukkan ke sini untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan karbon material. Bentuknya kayak gimana? Seperti arang ini. Ini karbon material. Nah, karbon material ini aplikasinya dapat ditujukan beberapa
Contoh yaitu water heat treatment, kemudian gas separation, kemudian energi, kemudian sensing itu sendiri. Nah, ini yang penting adalah membuat karbon material baru untuk apa? Untuk aplikasi yang ada di masyarakat. Contohnya tadi sudah disebutkan, yaitu water treatment, gas separation, energi, kemudian sensing. Oke. Selanjutnya terkait dengan Sol Gel Method. Mungkin teman-teman di sini sudah memahami, ada yang memahami, ada yang belum memahami Sol Gel Method itu apa. Yaitu tentang apa sih? A wet chemical technique that is extensively used for the development of nanomaterial. Ini merupakan metode basah yang sering digunakan untuk mengembangkan atau untuk membentuk suatu nanomaterial baru. Kemudian the development of various kinds of high quality metal oxide based on nanomaterial. Oke, ini adalah dalam pengembangan atau pemodifikasiannya Sol Gel Method. Ini ada beberapa teknik, yaitu dengan menggunakan kualitas tinggi metal oxide yang berdasarkan pada nanomaterial tersebut. Metode Sol Gel ini itu dapat diartikan sebagai murah secara ekonomi, memiliki banyak keuntungan antara lain seperti apa? Bahan yang dihasilkan bersifat homogen, suhu pemrosesannya rendah, dan metode ini merupakan cara mudah untuk menghasilkan komposit dan nanostruktur yang kompleks. Selanjutnya seperti ini contohnya, bisa dilihat pada slide ini untuk preparation of nanoparticle, untuk mempersiapkan atau membuat nanopartikel yang berdasarkan metode Sol Gel Method. Nah, paling kiri ini ada metal oxide dengan solvent, dimasukkan dalam beker glass. Ini metal oxide-nya, kemudian dilakukan dengan proses hidrolisis, kemudian akan membentuk formasi solnya yang digambarkan dengan biru ini, lalu dilakukan proses kondensasi. Teman-teman memahami kan ya, proses kondensasi itu apa? Oke, sampai sini udah clear ya teman-teman mahasiswa ya. Nah, sampai proses kondensasi ini untuk apa sih? Untuk membentuk apa? Untuk membentuk si gel tersebut. Nah, gel sudah terbentuk, lalu diapain setelah itu? Pastinya di drying sama di kalsinasi, proses kalsinasi. Ini untuk apa sih? Untuk membentuk atau menghasilkan formasi nanopartikel yang baru. Nah, oke, sampai sini udah paham ya teman-teman ya. Selanjutnya yang paling penting atau yang paling utama di sini yang atau lagi ngetren, yaitu green synthesis atau kimia hijau. Nah, mungkin teman-teman di sini yang sudah mengambil mata kuliah penelitian mungkin memahami ya, sekarang metode green synthesis itu banyak digunakan atau banyak diterapkan. Alasannya apa sih? Sintesis hijau adalah metode biologis untuk mensintesis nanopartikel. Kemudian yang poin kedua, tanaman menyediakan agen pereduksi. Jadi dia mempunyai agen pereduksi, penstabil, dan penutup secara gratis, dan juga biaya mikroorganisme dan media kultur yang berkurang. Lalu keuntungan lain adalah yang bisa kelihatan ketiga, teknik ini sangat ramah lingkungan, kemudian mudah, tidak memerlukan instrumen dan bahan kimia yang canggih atau yang mahal. Ini merupakan metode alternatif yang baik untuk metode sintesis nanopartikel secara konvensional. Berarti ini adalah terobosan metode yang ramah lingkungan dan yang non-konvensional. Produk yang dia bentuk dengan metode ini lebih stabil dengan bentuk dan ukuran yang kita inginkan. Jadi mau berapa nanometer, misalnya 10 atau 50 nanometer, berarti yang paling idealnya atau paling gampangnya yaitu menggunakan, atau sarannya ada menggunakan metode green synthesis. Baik. Nah, kita memahami ya di metode green synthesis ya untuk membentuk nanopartikel. Nah, itu apa aja yang bisa dimanfaatkan atau digunakan sebagai green synthesisnya itu? Contoh buah-buahan, bunga, kemudian akar-akaran, daun-daunan, kemudian bakteri, kemudian penjamuran, kemudian alga, kemudian
enzim dari mikrobial atau dari lebah madu. Nah, ini merupakan bagian dari tadi apa? Tentang topik apa kita materi kali ini? Tentang bottom up approach. Yang mana single atom atau cluster itu untuk membentuk nanopartikel. Oke. Selanjutnya adalah berikut ini terkait dengan daftar pustaka yang digunakan. Ini ada 4. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri ya di browser kalian atau juga YouTube ini. Oke. Baik, terima kasih untuk sesi pertemuan yang ketiga ini. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Selamat sore.